Jack Miller berujar bahwa motor Ducati tidak bisa dipakai untuk power slide seperti motor KTM RC16. Apa itu power slide? Power slide adalah teknik pengereman dengan menggunakan rem belakang yang membuat ban belakang sliding dan keluar dari racing line ban depan. Berikut ini beberapa contoh gaya power slide di MotoGP. Casey Stoner di Repsol Honda. Dan lebih jelas lagi saat Casey Stoner di Ducati. Alex Rins di Suzuki. Marco Bezzecchi di Ducati VR46. Bahkan Raul Fernandez di kelas Moto2. Jack Miller salah satu pembalap yang menggunakan gaya balap ini. Wajar saja, karena dia mengikuti jejak pendahulunya, yakni Casey Stoner. Namun dia berujar gaya alaminya ini tidak bisa diakomodasi dengan sempurna saat di Ducati. Apa alasannya? Baik Brad Binder maupun Jack Miller melakukan drift yang menakjubkan di zona pengereman dengan Red Bull KTM saat melaju di track. Tetapi setiap saat mereka tetap mampu mengendalikan motornya. Miller dianggap sebagai spesialis khusus untuk gaya balap ini, seperti yang dia katakan sendiri. Dia menyukai gaya ngedrift yang tidak bisa diakomodasi secara nyata di Ducati. Miller berujar, "Saya merasa sangat nyaman melakukan drifting dengan motor KTM ini. Dengan Ducati, saya tidak bisa benar-benar melakukan drift bahkan jika saya menginginkannya. Ducati adalah motor yang sangat stabil dan kita tidak bisa benar-benar membuatnya sliding. Dengan KTM kita memiliki kesempatan untuk melakukan drift kapanpun kita mau seperti bagian dari motor ini." Meskipun Miller menekankan bahwa KTM bekerja baik dengan berbagai gaya balap. Pembalap berjuluk Thriller Miller itu melanjutkan, "Apalagi sekarang suhu tinggi di ban depan adalah hal yang rumit dan pada saat yang sama kita harus mencoba menyalip. Kemampuan menggunakan ban belakang untuk memperlambat motor adalah faktor yang penting saat ini. Kemampuan ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita miliki. Tapi tidak semua pembalap KTM harus melakukan drift. Dani Pedrosa juga tidak melakukannya. Hanya Brad dan saya. Kami selalu melakukannya dan berhasil. Senang rasanya kembali ke gaya lama saya. Drifting selalu menjadi gaya saya. Ducati tidak persis seperti itu saat menikung. Tapi dari segi sasis dan suspensi ada begitu banyak perbedaan di setiap motor. Setiap motor memiliki kelebihan masing-masing. Kami mencoba menggunakan poin plus dari KTM untuk diri sendiri dan memperbaiki kekurangannya," imbuh Jack Miller. Mengenai suspensi WP internal di KTM, suami Ruby Adriana itu menjelaskan, "Saya menyukai suspensi khusus KTM yakni double UP suspension. Saat pertama kali, saya sempat meragukannya karena saya menghabiskan seluruh karir MotoGP saya dengan suspensi Öhlins sejak 2015. Saya bertanya pada diri sendiri bagaimana caranya berganti merek dan beradaptasi dengan suspensi baru. Kini saya bisa mengatakan bahwa suspensi WP luar biasa. Kami memiliki hubungan kerja yang sangat dekat dengan para insinyur. Mengetahui bahwa kami adalah satu-satunya pembalap yang menggunakan suspensi WP itu. Mereka benar-benar mendorong di area yang bahkan tidak dipedulikan pabrikan lain. Kini KTM penasaran apakah performa mereka akan seperti di Spanyol. Tapi KTM juga kompetitif di Texas meskipun Binder dan Miller jatuh dalam balapan saat berada di posisi yang menjanjikan.
Fase start para pembalap KTM juga bagus di Jerez dalam sprint dan balapan utama pada hari Minggu. Para perancang KTM tidak heran dengan hal itu. Perangkat start kami telah bekerja dengan sangat baik selama 1 tahun belakang. Brad Binder mampu menyalip seluruh baris di grid start di setiap balapan pada tahun 2022. Tapi kemudian posisi akhirnya kurang baik dengan berada di posisi 15 besar, jadi tidak ada yang menyadarinya, kata Heinz Kini Gardner. Jack Miller menjelaskan di Jerez bahwa motor KTM RC16 hampir setara dengan Ducati Dasmo Sedici. Kami mungkin memiliki nuansa power mesin yang lebih kecil dibanding Ducati, tapi kami menggantinya dengan handling yang sempurna di tikungan cepat, kata pembalap Australia itu. Brad Binder yang menyalip Jack Miller dengan melakukan gaya ngedrift yang mendebarkan. Di tikungan 6 selama balapan sprint ditanya, apakah KTM tahun ini merespons gaya agresif semacam itu lebih baik daripada tahun lalu? Saat memasuki tikungan motor sedikit kurang mencengkeram daripada tahun lalu dan saya tidak berencana untuk meluncur atau ngedrift seagresif itu. Tapi sayangnya kadang-kadang jika kita tidak bisa berhenti, satu-satunya cara untuk benar-benar bisa mencapai tikungan dengan baik adalah dengan menghentikannya memakai rem belakang. Dan mencoba menggeser atau sliding dengan kecepatan itu ke tikungan, jawab Binder. Biasanya saya tidak akan melakukan drift seperti itu, tetapi kenyataannya adalah jika kita melebar ke tengah trek, itu akan terjadi. Dengan melebar kita akan kehilangan sekitar 0,2 detik, jadi jika bisa mengurangi kecepatan, meskipun ban belakang sedikit slide, hal itu selalu lebih baik. Selain gaya ngedrift, performa menarik lainnya dari KTM adalah cara Miller dan Binder melesat saat start. Sejujurnya tidak ada yang berubah, saya pikir orang-orang telah membuat launch control bekerja dengan sangat baik dan fase start selalu menjadi titik kuat saya juga, kata Binder. Dia menambahkan, sangat menyenangkan memiliki kelebihan start yang bagus pada motor. Karena ketika kita ingin bisa lolos saat memulai balapan dari belakang, biasanya kita membutuhkan start yang bagus. Jadi saya pikir itu adalah sesuatu yang selalu harus saya andalkan. Karena itu menguntungkan saya. Di awal musim ini, Jack Miller pernah berujar bahwa motor KTM tidak terlalu menuntut fisik dibanding Ducati. Pembalap Australia itu juga mengatakan bahwa KTM adalah motor yang lincah dibandingkan Ducati. Motor yang telah dia kendarai selama 5 tahun terakhir. Seperti diketahui, Jack menghabiskan 5 musim bersama pabrikan Italia, Ducati. Dia membalap bersama Pramac antara 2018 dan 2020 sebelum bergabung dengan tim pabrikan pada 2021. Pada 2023 dia pindah merek untuk membela pabrikan Austria, KTM, dan melakukan debut luar biasa di GP Portugal, finish keempat dalam balapan sprint, di mana merupakan balapan perdana dalam sejarah, dan Miller finish ke-7 dalam balapan utama hari Minggu. Membandingkan RC16 dengan Dasmo Sedici GP yang dia kendarai dulu, Miller mengatakan, sejujurnya motor KTM terasa lebih ringan dibandingkan Ducati. Motornya cukup gesit atau lincah. Namun leherku agak kaku menjelang akhir balapan, tapi di sini di Portimao selalu begitu. Di awal ada 3 tikungan kanan berturut-turut, jadi kita selalu menjulurkan leher untuk melihat tikungan yang selanjutnya. Bukan karena posisi berkendara motornya. Sebagai pembalap yang pindah merek motor memang tidak mudah beradaptasi. Tes pramusim KTM tidak mudah dan tampaknya pabrikan Austria itu memasuki balapan pertama musim ini dengan beberapa masalah yang harus diselesaikan. Namun, kedua pembalap pabrikan KTM finish di posisi 7 teratas di balapan utama. Dan Miller tercepat pada hari Jumat dan finish kelima di kualifikasi. Membuktikan bahwa RC16 sudah berada di posisi yang lebih baik dari perkiraan awal sebelumnya. Seberapa dekat performa motor KTM dengan yang terbaik di kelasnya hanya akan dipahami setelah paruh kedua musim, dengan berbagai kondisi trek yang berbeda. Namun Miller yakin semua kerja keras yang dilakukan KTM untuk menyempurnakan paket RC16 akan membuahkan hasil di putaran selanjutnya. Saya pikir langkah maju yang telah kami buat dalam hal elektronik dan strategi dan hal-hal seperti itu akan berguna. Rencana kami untuk balapan adalah bukan untuk menjatuhkan motor lagi, tambah Miller. Pekerjaan utama kami untuk balapan adalah bermain dengan settingan motor, menemukan setup yang layak untuk motor dan kemudian menyesuaikan gaya balap saya.
Dan beruntungnya gaya alami Miller cocok sekali dengan karakter KTM. Bisa jadi ke depan Miller punya potensi sering mengalahkan mantan timnya, yakni Ducati. Atau paling tidak bisa mengimbangi pasukan merah. Dan saya pikir kami berhasil melakukannya. Semoga saja. Kami tidak akan tahu sampai kami tiba di sana, tapi saya benar-benar percaya bahwa kami mampu mengatur elektronik dan sasis bekerja lebih baik di masa mendatang. Di beberapa balapan akan bagus, katanya. Dengan penjelasan Jack Miller, kita menjadi tahu bagaimana performa Ducati dibanding rival Eropanya. Bahwa ancaman akan datang dari KTM sementara Aprilia masih belum konsisten dan sering mendapat masalah teknis. Sementara menurut Jack Miller, start yang kuat lebih bergantung pada faktor pembalapnya daripada motor. Motor kami bekerja dengan baik, tetapi beberapa orang terlalu memikirkannya. Dulu ketika saya berada di Ducati, itu adalah komentar yang sama dari pembalap yang sama, mengatakan bahwa launch control Ducati jauh lebih baik daripada yang lain. Dan sekarang saya di KTM. Saya juga bisa cepat saat melakukan start, kata Miller. Namun pembalap Australia itu menyimpulkan bahwa setiap motor punya kelebihan masing-masing. KTM adalah KTM dan melakukan apa yang bisa dilakukannya dengan sangat baik. Dan Ducati adalah Ducati yang juga melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jadi kami hanya mencoba untuk mengambil sisi positif kami dan mencoba memperbaiki sisi negatif kami, pungkas Jack Miller. Jack Miller termasuk pembalap yang beruntung, karena begitu pindah pabrikan dia mendapatkan motor dengan performa yang mendekati sempurna. Atau paling tidak lebih stabil performanya dibandingkan Aprilia, Yamaha atau bahkan Honda. Dan tentunya yang paling penting cocok dengan gaya balapnya yang ngedrift. Kenapa Ducati sulit melakukan power slide terutama di timnya Jack Miller saat itu? Bisa jadi karena elektronik yang mencegah ban belakang mengalami sliding. Engine brake-nya Ducati tim resmi mungkin lebih canggih. Dan juga kontrol traksi atau traction control. Serta banyak fitur lainnya yang membuat teknik power slide ini tidak bisa diterapkan Jack Miller di Ducati.